الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya masyarakat muslimin, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Allah kembali memudahkan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik melaksanakan sholat maghrib berjamaah, melaksanakan sholat sunnah ba'diyah setelahnya, dan juga menuntut ilmu. Kita lanjut pada hadis yang ke-593. Qala al-mu'allif rahimahullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana al-Bukhari ibn Ahmad qala haddatsana al-Mustabshir ibn Ahdar qala haddatsani Muawiyah ibn Qurrah qala kuntu ma'a Makil al-Muzanni فما قعدت من الطريق فرأيت شيئا فبدأته فقال ما عملك على ما صنعت يا ابن علي قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته قال أحسنت يا ابن علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط عدد عن طريق المسلمين كتب له حسنة وَمَنْ تُقُبِّلَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. Karena itu Bukhari menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Ahmad, beliau berkata menceritakan kepada kami Mustalir bin Ahdar, beliau berkata menceritakan kepada Muawiyah bin Qurrah. Qala berkata untuk aku mana Makil al-Muzanni, aku pernah bersama Makil al-Muzanni. Pertama ada aneh-aneh. Nah, Makil ini ketika bersama dia menyingkirkan duri dari jalan. Fara'aitu syai'an fabadaltu. Kemudian aku juga mendapati sesuatu, kemudian saya juga memikirkannya. Faqala, kemudian dia bertanya, itu Makil al-Muzanni bertanya dengan apa yang aku lakukan. Ma'amalaka ala masa'ita ya ibnani, apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal itu wahai anak saudara. Ibnani berarti dia adalah anak dari, berarti Makil ini adalah pamannya. Qala ra'aituka tasna'u syai'an tasna'u. Aku tuh sebenarnya tadi melakukannya karena melihatmu melakukannya, lalu aku pun melakukan demikian. Kemudian Makil selaku pamannya berkata, ahsanta ya ibni, sungguh engkau telah berbuat kebaikan wahai anak dari saudara. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah bersabda, man amata 'adan min tariqil muslimin, barang siapa yang menyingkirkan duri, gangguan dari jalan yang biasa dilalui orang-orang muslim, kutiba lahu hasanah, maka dicatat baginya sebuah kebaikan. Wa man tuqbilat lahu hasanah, dan siapa yang diterima
kebaikannya oleh Allah Taala dakhul jannah, maka dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Coba yang dirahmati Taala di sini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang paman memberikan contoh kepada keponakannya. Ya. Jadi pamannya ini namanya Makil Al-Muzani. Dia memberikan contoh kepada keponakannya ketika berjalan melewati sesuatu yang mengganggu itu di jalan, diambil disingkirkan. Dan ini lebih berbekas ya. Jadi contoh yang nyata yang dilakukan sebagai sebuah kebaikan itu akan lebih berbekas daripada sekedar ucapan. Maka betul kemudian setelah Makil Al-Muzani ini melakukannya, keponakannya tiru. Ya. Sampai ditanya, "Nah, kamu kok melakukan itu kenapa?" "Ya, saya tadi melakukan ini karena saya melihatmu melakukannya demikian." Ya. Jadi kebaikan itu. Maka kita selaku orang tua seringlah melakukan kebaikan-kebaikan yang nyata sehingga anak-anak kita, mungkin keponakan kita akan menirunya lebih mudah dengan apa yang kita lakukan. Walaupun sederhana, ya, walaupun sederhana di antaranya di sini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Kemudian yang kedua adalah yang dirahmati Allah Taala. Seorang bapak mengajarkan kepada keponakannya, ya, tentang apa yang dilakukan. Ya. Yang ternyata dia melakukannya karena meniru pamannya itu. Tapi ini sebuah pertanyaan yang penting, ya, dipertanyakan. Sebab musabab dia melakukan sesuatu itu perlu ditanya. Jadi terkadang dalam konten sekarang ini, ya, perbincangan bagaimana cara mengetahui kenapa anak itu begitu, kenapa itu demikian, itu perlu ditanya. Jangan langsung kita main justice kepada anak-anak. Perlu ditanya, kamu melakukan ini kenapa? Apa alasannya? Ketika dia sudah menyampaikan alasannya, baru kemudian kita bisa memberikan penilaian tentang perbuatan itu, sehingga tidak keliru kita di dalam mensikapi apa yang dilakukan oleh anak kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, barulah Makil menyampaikan, kenapa saya itu memberikan contoh kepadamu untuk menyingkirkan diri dari jalan, dan kemudian disampaikan riwayat dari itu. Ya, jadi ada kalanya dia contohkan dulu baru sampaikan itu dalilnya ini. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang mulia karena pernah diperintahkan oleh orang yang paling mulia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Jadi mengetahui dalil sudah merupakan keutamaan tersendiri pada seseorang karena hujahnya kuat. Ya. Jadi tanamkan yang demikian agar anak semakin senang dengan apa yang dilakukan karena itu ternyata sesuai dengan syariat Allah. Di antara kemudian belum menyatakan man amal qa'adan an-tariqil muslimin. Barang siapa menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, yaitu duri apa yang mengganggu di jalannya orang-orang muslim, yang membuat orang muslim itu lewat tidak nyaman, ya, dengan apa yang ada, ya, tidak menyingkirkannya, kutiba lahu hasanah, maka akan dicatat baginya satu kebaikan, dicatat menjadi sebuah kebaikan. Wa man qubila lahu hasanah, barang siapa yang diterima kebaikannya, berarti kan orang bertakwa, ya. Orang itu diterima amalnya menunjukkan orang itu bertakwa. Karena tidaklah diterima amal seorang kecuali orang itu bertakwa. Ya. Makanya kan ada seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ketika berbicara tentang keikhlasan, beliau berkata, seandainya saya itu tahu
saja amalan saya diterima oleh Allah Ta'ala, sudah cukup. Ya. Seandainya saya tahu ada satu amalan saya diterima Allah Ta'ala, ya, diterima kan dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, ya. Yang kedua ada contohnya teladannya dari Nabi SAW. Nah, kalau ini dia diterima maka cukup. Karena tidaklah Allah menerima amal kecuali dari orang yang bertakwa. Jadi kalau diterima berarti dia bertakwa. Dan tidak ada ganjaran orang bertakwa kecuali al-jannah. Ya. Demikian pula dalam ayat ini, wa man qabila hasanah, dan barang siapa yang diterima kebaikannya oleh Allah Ta'ala, walaupun tadi hanya menyingkirkan diri dari jalan, maka pasti dimasukkan ke dalam surga. Apalagi dalam riwayat yang lain ada riwayat seorang yang dilihat Nabi SAW sedang bersenang-senang dalam jannah. Sebabnya ini, sebabnya dia pernah memotong dahan yang melintang di jalan, ya, dia potong agar orang itu lewat dengan mudah. Ternyata ketika ditanya kenapa kamu sedang bernikmat-nikmat di surga, dia cerita, saya dulu di dunia dia pernah memotong dahan yang melintang yang mengganggu orang lewat. Maka jangan hiraukan Ta'ala ini betapa amalan yang besar nilainya, walaupun mungkin kelihatan kecil di hadapan manusia. Cuma kalau dalam hadis terkait dengan syu'abul iman, syarat-syarat iman, itu kan cabang iman yang paling benar. Ya, iman itu wasyakuna suhbah. Ya, iman itu ada 60 atau 70 cabang iman. A'la yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah, yang ucapan kalimat tauhid. Warna dan yang paling rendah iman betul ada al-qarib, menyingkirkan duri yang ada di jalan yang mengganggu manusia lewat. Ini kemuliaan yang bisa kita raih dengan yang dirahmati Allah. Jadi kita berikan contoh teladan. Dan contoh teladan yang nampak itu akan lebih mudah daripada sekedar ucapan. Satu perbuatan mengalahkan 1000 kali ucapan. Ya. Makanya Nabi pernah suatu ketika Nabi itu memberikan perintah kepada para sahabat tidak ada yang mau. Ya, ketika urusannya tahammul. Jadi waktu itu sahabatnya Rasulullah berperasaan itu sudah sekian lama ingin ke Mekah setelah itu. Kemudian Rasulullah akhirnya menepati janjinya dari Allah Ta'ala. Kemudian pergilah ke Mekah. Di tengah jalan pergi ke Mekah itu tujuannya dia umroh. Ya. Belum selesai dihadang dan disuruh pulang. Berarti, nah, untuk menyelesaikan umroh kan harus dengan ta'awun. Tapi sahabat bagaimana kita tahu kita belum selesai urusannya? Sehingga mereka ketika Nabi memerintahkan ta'awun, ta'awun penutup kegiatan umroh atau kegiatan setelah berihram. Gak ada yang mau. Rasulullah sampai bingung, sahabat kenapa? Saya perintahkan tidak ada yang ikut. Dan kemudian ada istrinya yang berkata, ini saja, jangan cukur saja. Ya, tadi perintahkan, tidak usah. Jadi dia praktekkan saja langsung di hadapan mereka. Betul, begitu beliau potong langsung, sahabat semua langsung potong langsung semua. Jadi sekali perbuatan itu bisa mengalahkan ucapan. Itu Rasulullah potong langsung semuanya, potong langsung.
Nabi SAW. Berikutnya jamaah yang utara kita lanjut pada hadis yang ke-594. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Imam Ibnu Ismail qala sami'tu Musa ibn Wardan an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tahadu tahab. Menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, beliau berkata menceritakan kepada kami Imam bin Ismail, beliau berkata menceritakan, aku mendengar Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu. Nabi pernah berkata, tahadu, saling memberi hadiahlah kalian. Tahadu, saya kalian menjadi saling mencintai. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita ya, untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Ada 21 faedah hadiah yang bisa kita dapatkan. Kalau dalam hadis tadi adalah agar kita saling mencintai, saling memberikan hadiah itu agar tumbuh rasa cinta antara orang yang dihadiahi kepada yang menghadiahi. Yang kedua, menerima hadiah, maka dia akan berupaya membalasnya dia sendiri. Orang itu dia hanya kalau dikasih suatu ketika ingin kasih juga kepada orang yang ngasih. Makanya kata Rasulullah, yuqbalu hadiyata wa yuhibu alaihi. Rasulullah biasa menerima hadiah dan biasa pula membalas hadiah. Jadi kita kalau pernah dikasih hadiah kan inginnya balas. Itu menunjukkan dengan kebaikan. Karena saling berbalas dengan hadiah, maka muncullah kecintaan. Apalagi Nabi itu menerima hadiah, tidak menerima soal. Ia itu pernah saya ceritakan. Jadi kalau ada ahlul bait, ngaku-ngaku ahlul bait, tapi suka menerima sedekah, itu dimarahi sama Nabi SAW. Nabi pernah cucunya makan kurma, kemudian Nabi langsung memintanya untuk mengeluarkannya. Suruh keluarkan. Kenapa? Nabi nggak tahu itu tuh kurma hadiah atau kurma sedekah. Karena kalau kurma sedekah beliau dan keluarganya nggak boleh makan. Maka cucunya ini jangan sampai makan makanan yang haram yang diharapkan untuk keluarga Nabi. Ya. Makanya Rasulullah ketika disodorkan makanan, beliau tanya dulu makan ini hadiah atau sedekah. Ya. Kalau itu sedekah maka belum berikan kepada para sahabat. Kalian saja yang makan, ini sedekah buat kalian. Namun kalau ini adalah hadiah, maka beliau ikut menikmati, ikut menyantap. Ini berarti khususnya Nabi. Jadi Nabi Rasulullah itu tidak boleh makan menerima sedekah, termasuk keluarga. Jadi ini khususnya Nabi SAW. Kalau kita sedekah boleh, hadiah juga boleh. Tapi kalau Nabi hanya menerima hadiah, tidak menerima sedekah untuk dikonsumsi beliau. Kalau ada sedekah di rumah, maka beliau bagikan. Kemudian tetaplah kita memberikan hadiah walaupun jumlahnya sedikit. Makanya Nabi pernah bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jarah li jaratiha walau firsina syahid. Tetaplah kalian memberi hadiah kepada tetangga kalian. Yang berkata kepada para wanita muslimah, walaupun kalian hanya memberikan hati kambing. Ya. Jadi orang-orang itu kan kalau makan dari kambing mungkin satu ekor kambing bisa cukup untuk bertiga.
cukup. Berarti yang kikil-kikil itu nyempil kerja nggak begitu disukai ya. Maka tetapi kata Nabi SAW, berikan pada tetanggamu walaupun hanya kaki kambing. Ya mungkin ya jarang kan yang mengelola kaki kambing yang juga kalau pas membeli kambing kan yang kita kasih kaki kambing kan tidak setiap orang, karena tidak semua orang biasa mengelola kaki kambing. Ya. Mungkin yang pintar-pintar masak, tapi yang lainnya ya. Nah, kami Nabi Rasulullah sampai bersabda kepada wanita muslimah, ya nisa'al muslimah, wahai perempuan muslimah, la tahqirna jaratun lijaratiha, jangan kamu menganggap remeh ya ketika kamu memberikan sesuatu kepada tetanggamu walau firsina syatin, walaupun hanya kaki kambing sebagai sebuah hadiah. Kemudian Nabi memerintahkan kita kalau dikasih hadiah itu diterima, jangan ditolak. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, "Ajibu da'i", terimalah hadiah. Wala taruddul hadiah, jangan kamu menolak hadiah. Ya. Dikasih hadiah diterima. Wala tadribul muslimin, dan jangan kamu memukul kaum muslimin. Demikian pula walaupun hadiahnya sedikit diterima. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dira'in aw qura'in lajatu walau dia ilayya dira'un aw qura'un." Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan paha, maka aku hadir sebagaimana kalau itu disajikan hanya kakinya. Jadi kalau aku diundang makan disajikan paha kambing ataupun hanya kaki yang paling bawah dari kambing, aku tetap ikut. Jadi tidak membeda-bedakan. Ya. Walaupun dia juga jadi dirahum atau kurang nakabir, demikian pula aku diberi hadiah pada aku terima sebagaimana kalau aku dikasih hadiah uang kaki balik. Ada sebuah kisah menarik dari ulama di Saudi namanya Syekh Ibas. Ada seorang yang karena mencintai beliau mencoba mengundang beliau ke rumahnya. Ya, dia bukan orang kaya tapi ingin menjadi seorang ulama. Tidak. Ternyata beliau datang. Padahal pada saat yang bersamaan ada undangan dari rajanya. Karena orang ini mengundang lebih dulu, sementara undangan kerajaan itu datangnya yang kedua, maka beliau jadi waktu itu tidak menghadiri undangan rajanya, tapi lebih menghendaki mendapati undangan dari masyarakat yang ingin mengundangnya, seseorang yang mencintainya. Dari belajarnya yang biasa, masyarakat biasa. Kemudian dan beliau menikmati apa yang diberikan walaupun yang dikasihkan sangat tergantung orang. Bukan orang kaya yang menentukan apa adanya, tapi beliau menikmati. Ya, di saat yang bersamaan dia harus menghadiri undangan kerajaan, tapi terus kemudian tidak muncul kepada kerajaan karena saya sudah ada diundang ya, sama seseorang. Jadi
Ini sama dengan praktek apa yang disebutkan tadi. Walaupun yang udah ngasih paha yang datang, walaupun yang ngasih cuma kikil kok dia tetap datang. Dikasih paha kambing mau, dikasih kikilnya kok tidak menolak. Ini Nabi SAW dalam menerima hadiah, ya, beliau menerima kalau hadiahnya besar atau kalau hadiahnya kecil. Kemudian boleh di antara kita ketika mengembalikan hadiah, dan janganlah kita tidak bersedih dan menuduh padanya selama alasannya benar. Aisyah radhiyallahu taala, Nabi SAW itu pernah sholat mengenakan pakaian bergaris. Lalu beliau memandang kepada garis-garisnya sepintas. Maka tak kala beliau selesai sholat bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahl waktuni bi anjiniyati Abi Jahl fa innaha al-hadni alifan an sholati. Bawalah pakaian ini kepada Abu Jahl dan bawakan untukku, ya, amdiannya Abu Jahl ini, itu pakaian yang lain. Kenapa? Pakaian ini tadi telah mengalihkan aku dari sholat. Beliau pakai yang biasa, pakai baju bergaris. Sholat pakai baju bergaris ini deloi pakaiannya gini. Ya. Nah, nanti wah, gara-gara pakaian ini malah aku orang konsentrasi. Maka kemudian beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk dikembalikan pakaian yang tadi diberikan oleh Abu Jahl, berbalikan, karena aku jadi terganggu justru dengan sholat karena pakaian. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari As'ab bin Judman Al-Laythi, termasuk sahabat Nabi SAW, dia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai saat berada di Abwa. Ketika itu beliau sudah ikhram, maka beliau pun menolak keledai yang dikasihkan. Saat berkata, tatkala beliau melihat perubahan kalau wajahku karena penolakan terhadap diriku, maka beliau bersabda, laisa bina raddun alaika walakinnahu, kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, tapi itu karena kami sedang dalam keadaan ikhram. Jadi beliau memberikan udurnya. Aku itu sebenarnya tidak menolak, cuma saya kondisinya dalam keadaan ikhram, tidak bisa menerima apa yang kamu berikan. Jadi kalau kita ada orang dikasih hadiah sama kita kok menolaknya dengan alasan, maka kita terima udurnya dia tidak menerima hadiah yang kita berikan. Termasuk mengembalikan kalau ternyata mungkin buat saya kok ternyata kalau pakai ini kurang cocok. Sekarang dikasih apa ternyata dipakai malah, wah, saya pakai malah kurang cocok, mungkin berikan pada yang lain saja. Biasanya tiap orang itu berbeda. Kemudian boleh menyediakan sesuatu terus mewarisinya. Abdullah bin Buraidah dari ayah yang berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyediakan seorang budak wanita kepada ibuku dan ibuku telah wafat. Lalu beliau bersabda, qad ajar khilban, semoga Allah memberikan pahala. Wa radda alaihi fi mirath, dan Allah mengembalikan warisannya kepada. Jadi dia menyedekahkan, ngasih kepada ibunya budak, ya, sebagai hadiah untuk membantu ibu. Sampai ibunya wafat, dan terus budaknya mana itu? Ibunya yang dikasih hadiah budak ini wafat, dan budak itu kembali sama yang ngasih itu anaknya.
Jadi boleh kalau kita ngasihkan kepada seseorang, ya kembalikan lagi, bahkan diwariskan sebagai untuk kita, seperti apa yang dilakukan oleh seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian boleh menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak menimbulkan godaan. Ya. Boleh menerima tapi kita tidak tergoda gitu ya. Kalau ada lawan jenis yang ngasih hadiah, boleh diterima. Yang penting kita tidak tergoda. Ini di Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata, ahdattuhu Tufayl qala Ibnu Abbas. Ibuku Tufayl pernah memberikan hadiah kepada Nabi Rasulullah. Aqidah wa sanna, ya, wa dubban, berupa mentega, keju dan dog. Dog itu sejenis biawak. Tapi biawak di sana, dognya di sana itu nggak makan hewan, makannya rumputan. Jadi yang biasa dimakan orang-orang. Fa'akala minal akiti wasamni wa tarqatun. Beliau makan keju dan menteganya, dan beliau meninggalkan daging dog, daging sejenis biawak, tapi beda. Sejenis biawak tapi bukan biawak. Ini kayak dia. Beliau meninggalkan biawak bukan karena haram, ya. Beliau meninggalkan dog bukan karena haram. Tapi memang beliau tidak suka saja. Karena ketika para sahabat menikmatinya, beliau tidak melarang, hanya beliau tidak mau makan. Jadi watar takut duran wa ala Mahiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana haraman lahu tidak ala ma'idah Rasul. Jadi daging tersebut akhirnya dimakan oleh para sahabat. Ya. Maka jika jauh itu haram, misalnya kami tidak akan makan dengan Rasul. Jadi Nabi Rasulullah menerima makanan itu berupa keju dan menteganya, sementara beliau tidak menikmati berupa, ya sama kan kita kan kalau dikasih tetangga itu mungkin ada yang kita tidak menyenanginya, jadi yang dikasihkan ya kita bisa kasihkan pada orang lain ya. Misalkan tetangganya ngasih gulai kan, tetangganya nggak suka gulai, dikasih gulai, kasihkan kepada tetangga yang senang gulai, misalnya itu baunya sana sudah pusing katanya orang. Kasihkan kepada tetangga sebelah sini kan baunya sudah beda. Kemudian menerima ini boleh jadi kalau dia tidak menyukai bisa memberikannya kepada yang lain. Tetapi jangan kita mengharap hadiah kita dikembalikan, ya, tidak boleh. Karena itu seperti orang yang sebagaimana hadis al-aqidu fi ibadil kalbi yaqibu thumma ya'udu fi qaybi. Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti seekor anjing yang muntah lalu menelan muntahnya sendiri. Namun seorang ayah masih boleh mengambil kembali apa yang dia berikan kepada anak. Itu boleh. Dia mengasihkan pada anaknya lagi. Sebagaimana hadis la yahillu li rajulin ayyutiya adiyatan aw yahba hibatan fayajtiha fiha illa al-walid fima yu'ti waladahu wa mathalul ladzi yu'ti hadiyah thumma yarji'u fiha kama tadhkar yaqulu fa idza syafi'a qala thumma 'ada fi qawli. Tidak halal
artinya haram bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian kemudian dia meminta kembali kecuali yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Ayah kepada anaknya masih terus dijawab boleh. Kalau kita memberi kepada orang lain lalu kita meminta kembali, itu seperti artinya makan. Kalau dia kenyang, dia muntahkan lalu ditelan, ditelan kepada tangan. Kemudian dalam masalah ini juga tidak boleh mengungkit-ungkit hadiah yang telah diberikan. Tidak usah. Dia sudah sekitar kasih mungkin. Jangan. Yang lalu ya sudah. Ya. Karena sesuatu hal kemudian mungkin yang sudah lewat. Allah akan berfirman, "Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha." Perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Di antaranya apa? Mungkin pemberian itu adalah perkara yang dilarang. Usah berbaik yang kita sampaikan pada orang lain, tidak usah mungkin. Apalagi dalam hadis Rasulullah juga bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Taala pada hari kiamat, tidak akan dipandangnya dan tidak akan disisikannya, dan bagi mereka adab yang berdiri. Beliau berkata sampai 3 kali. Kemudian bertanya, benar-benar rugi mereka seperti itu. Kemudian bertanya, siapa ini? Beliau menjawab, al-musbil, orang yang memakai pakaian yang melebihi mata. Yang kedua, wal-manna, orang yang mengukit-ukit terus apa yang sudah dikatakan. Al-manna itu apa? Yang suka mengukit-ukit perkara yang sudah diberikan. Kemudian wal-munafiqu sil'ah adahu bil alfi al-karim, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah yang palsu. Ya. Wallahi kita beli harganya 2 juta. Sampai nawar 2 juta. Belinya saja motor tidak cukup. Padahal belinya di bawah 2 juta. Itu bersumpah. Tujuannya melariskan dagangnya. Ini nanti kalau manusia berdusta, maka Allah Taala tidak akan mengajak bicara dia dari kiamat, tidak ada komandannya, tidak akan disucikannya, dan mendapat azab yang seperti itu. Jadi ada 3. Al-musbilu, orang yang isbal itu orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata hati, bagi laki-laki. Yang kedua, orang yang mengukit-ukit pemberian. Yang ketiga, orang yang melariskan dagangan sampai dengan sumpah palsu. Kemudian, saling memberi hadiah ini juga penting di antaranya untuk suami istri, ya, agar melanggengkan cinta di antara keduanya. Makanya Allah berfirman, wa atun nisa sadaqatihinna niklan. Dari tindakan atau masyarakat munasab takunu wa ni'amah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedang lagi baik akibatnya. Di ayat ini menunjukkan boleh saja istri memberi hadiah pada suami dari mahar. Hadiah ini menunjukkan rasa cinta istri kepada suaminya, dan ini boleh-boleh saja dan bisa memberikan menambah keharmonisan pasangan suami istri. Bagaimana jika ada satu hadiah kepada siapa diberi? Dahulukan yang paling dekat. Kalau keluarga yang paling dekat nasabnya, kalau tetangga yang paling dekat dengan pintu rumah. Kalau tetangga yang paling dekat pintu rumahnya mana, itu yang dikasih. Kalau harus
milih. Tapi kalau banyak ya beberapa banyak dikasih. Kalau untuk keluarga yang paling dekat nasab, cari yang paling dekat nasabnya coba. Kalau ternyata harus memilih untuk memberikan hadiah. Dahulu istrinya Nabi Sallallahu Maimunah ketika itu dia memiliki seorang budak wanita dan dia memerdekakan budak tersebut sebagai bentuk sedekah. Maka Nabi berkata kepada Maimunah, "Ama innaki law a'titiha ahwalan kana 'azama li'ajli." Cobalah kau berikan budak tersebut kepada bibimu. Bibi kan berarti nasabnya lebih dekat, tentu lebih besar pahalanya. Ini jangan yang adalah beberapa poin terkait dengan hadiah. Baru 14 poin dari 21 masih 27 poin lagi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita terkait masalah memberikan hadiah